Selamat pagi semuanya. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran matematika ya. Sebelumnya saya cek absensi kita dulu ya. 11.93 ya. Ini Bapak lihat di belakang ada yang kosong. Untuk kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Asep. Bentar, Asep. Ahmad Hilda. Farahila sama Putri Masifa. Jadi ada 4 teman kita yang tidak hadir hari ini ya. Nah, yang hadir hari ini tepuk tangan ya. Kita hari ini. Baik, silakan pimpin doa dulu Pandi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, maka lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pandi sudah memimpin doa hari ini. Nah, seperti biasa kita akan melakukan literasi kitab suci ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak silakan kalian membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan. Terima kasih, waktu literasinya sudah selesai. Harapan kita dengan kegiatan literasi ini bisa menambah semangat kita untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Baik. Nah, jadi untuk hari ini agenda kita adalah kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas khususnya di mata pelajaran matematika sama dengan Armani. Mari sama-sama kita tuangkan pemikiran kita. Nanti silakan kalian tuliskan ke depan, tempelkan keyakinan kelas seperti apa. Nanti dari keyakinan yang kalian tuliskan ini kita akan lihat ya hal-hal positif. Karena tujuan kita hari ini adalah ingin menciptakan budaya positif di kelas kita, di sekolah kita, khususnya di pembelajaran matematika. Nanti silakan kalian tuangkan keyakinan yang seperti apa yang membuat nanti menciptakan budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita. Ada kira-kira yang mau ditanyakan tentang pelaksanaan keyakinan kelas ini? Silakan.
baik, semuanya sudah menuliskan di kertas post-itnya. Kita langsung nomor. Sekarang kita akan melihat seperti apa sih nanti kesepakatan atau keyakinan kita bersama dari apa yang kalian tuliskan. Boleh satu orang membantu saya? Ketua kelas, coba kamu baca satu persatu nanti. Setiap ini kamu baca, nanti kita akan sepakati di sini. Ini kita langsung dari suatu keyakinan bersama. Oke, itu aja dulu ya tentang penggunaan HP. Nanti kita tunjuk bagaimana bahasanya. Yang kedua tugas ya. Iya. Tugas, adik-adik. Diperbolehkan memakai pensil pada saat kuis atau tugas untuk merapikan penulisan. Jadi kalau sudah bisa dihapus dan tidak meninggalkan jejak. Apa katanya? Penggunaan apa? Oh, alat tulis ya. Oke, alat tulis. Lanjut. Berdoa sebelum belajar agar mendapatkan berkah ilmunya. Berdoa sebelum. Lanjut. Jika ingin keluar kelas harus izin kepada guru atau ketua kelas dan menggunakan kartu izin. Masuk kelas tidak boleh telat dan sebelum guru datang. Jika telat harus meminta maaf di depan kelas. Dan sebelum guru datang dan pelajaran dimulai, kelas harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, boleh keluar atau izin ke toilet lebih dari 4 kali. Nah, jadi tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, di sini sudah kita rangkum sebenarnya apa aspirasi yang mau kita sampaikan, tuangkan dalam keyakinan bersama. Nah, yang pertama tadi di sini adalah tentang penggunaan HP, tentang tugas, alat tulis, penampilan, kedisiplinan, tepat waktu atau jam masuk kelas, kebersihan kelas, saling menghargai, pembelajaran yang menyenangkan, samplangan, literasi ditambahi waktunya, pada waktu belajar, tertib belajar, izin saat keluar kelas, izin ke toilet tidak satu kali. Dan ini akan kita rangkum menjadi susunan yang lebih rapi lagi. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Lanjut yang literasi kitab suci, waktunya kurang lebih 15 menit. Ya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Ketika misalkan mengeluarkan pendapat, tunggu dulu temannya berbicara, baru kita mengeluarkan pendapat kita ya. Selanjutnya, benar sekali, sama-sama kita menjaga ketertiban. Berarti inilah keyakinan kita bersama. Harapannya sama-sama kita menjalankannya apa yang sudah kita yakini bersama, karena akan menciptakan budaya yang positif dan pembelajaran yang menyenangkan bagi kita. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih ya buat kita semuanya sudah menuangkan hasil pemikiran tentang bagaimana kita menyusun keyakinan. Dan mari sama-sama kita jalankan untuk kebaikan kita Terima kasih buat kita semuanya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya, luar biasa ya kalian Bapak Ibu di ruangan ini menambah semangat positif saya untuk nanti berbagi tentang apa yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita akan berdoa dan saya meminta kepada salah satu dari kita untuk memimpin doa untuk hari ini. Silakan Pak Vicky untuk memimpin doa untuk hari ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Vicky, Bapak Ibu memberikan semangat.
Terima kasih banyak untuk Pak Vicky sudah memberi doa ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perkenalkan ya, saya akan berbagi tentang modul budaya positif dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang. Mungkin Bapak Ibu boleh saya bagikan juga. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Dengan kehadiran Bapak di sini nanti kita akan saling sharing kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah kami pelajari tentang budaya positif. Nah, tentunya kalau kita berbicara Bapak Ibu tentang budaya positif, di sini Bapak Ibu ada nanti 6 kategori yang sudah kami pelajari. Tapi sebelum kita mengarah ke 6 kategori ini, tentunya ada satu hal yang ingin kita capai atau suasana bagaimana yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita. Kegiatan budaya positif ini Bapak Ibu tidak terlepas adalah ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran kita. Terlebih kita saat pembelajaran. Mungkin saya pribadi merefleksikan diri saya, ketika saya mengajar di kelas itu, saya merasa mungkin sudah menyampaikan materi secara tepat. Tapi kenyataannya ketika saya melakukan semacam asesmen atau tes pada peserta didik, belum sesuai yang diharapkan. Nah, untuk itu mungkin di sini saya merefleksikan diri dengan kegiatan-kegiatan nanti yang kita buat, apa saja sih nanti yang membuat agar nanti tercipta budaya positif. Salah satunya adalah nanti kenyamanan saat belajar. Mungkin sebelum kita mulai ke materi, di sini kita akan buat kegiatan. Ini berhubungan dengan apa kira-kira penyampaian. Mungkin saya sebagai guru atau kita sebagai guru di kelas itu kadang kita menyampaikan di kelas hanya melalui kata-kata. Apakah nanti yang kita sampaikan itu bisa dicerna oleh anak sesuai dengan apa yang kita instruksikan? Nah, di sini Bapak Ibu sudah mendapatkan kertas Bapak Ibu. Ada yang belum dapat kertas? Sudah. Dan kalau juga disediakan Bapak Ibu ada tulisnya. Mungkin instruksi dari saya adalah coba Bapak Ibu gambarkan, ya, gambarkan, iya, digambarkan ada persegi panjang besar, iya, coba ini instruksinya. Mungkin Bapak ini guru matematika kok diajarin matematika ya, bukan Bapak Ibu, ya, ini hanya kebetulan saja persegi panjang besar, satu buah. Sudah Bapak Ibu. Kemudian ada segitiga sama sisi atau sama kaki lebar. Sudah Bapak Ibu. Kemudian ada 2 buah lingkaran. Kemudian 1 jajar genjang. Dan 4 buah persegi. Kemudian yang terakhir 1 buah tabung atau silinder. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, mungkin boleh masing-masing mengangkat hasil. Saya belum menunjukkan hasil saya dulu Bapak Ibu ya. Boleh mengangkat dulu hasil. Iya, hasil gambarnya. Wow. Kenapa begitu? Gak apa begitu. Iya, ini kayaknya tadi kan fungsinya hanya suruh menggambar. Iya, boleh bebas berkarya. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya, gambar-gambarnya bagus semuanya ya. Nah, mungkin secara apa ya, kebiasaan kita di kelas, kita menyampaikan materi kepada
peserta didik tidak semacam itu. Tapi tanggapan mereka tadi saya lihat saya di posisinya mungkin sebagai guru di kelas, saya menyampaikan kegiatan seperti ini, tapi tanggapan kita dari macam-macam, letaknya di mana, posisinya di mana. Apakah ada yang persis letaknya, Bapak Ibu? Tidak ada, Bapak Ibu. Saya sebagai guru, tadi maksudnya adalah gambar yang saya inginkan, harapan saya adalah kita menggambar seperti ini. Ayo, gambar apa ya? Iya, rumah. Rumah ini juga terdiri dari bagian-bagian yang sama. Benar Bapak Ibu ya? Jadi, nah inilah mungkin yang sering yang kita hadapi di lapangan. Saya juga seperti itu. Saya sampaikan seperti ini, saya sampaikan seperti ini. Pemikiran saya sudah terserap dengan baik, tapi mungkin dalam implementasinya belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini bukan Bapak Ibu juga yang salah, tapi saya mungkin tadi instruksinya hanya suruh menggambarkan saja. Yang penting sudah ada. Tapi bentuknya seperti apa, letaknya di mana tadi kan saya juga tidak menyampaikan secara cepat. Nah mungkin inilah yang menjadi referensi saya atau kita sebagai guru untuk pembelajaran di kelas. Nah dalam hal ini nanti hal-hal budaya positifnya nanti bisa menciptakan apa yang kita nanti sampaikan dan harapannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu tadi materi yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kami akan berbagi gambar. Nah mungkin gambar ini tidak hal yang baru ya, atau mungkin Pak Vicky pernah Pak Vicky dulu sebagai aktor saya ingin bisa awali dia. Alih. Kalau betul sih mungkin betul sih pernah bagian dari gambar itu betul sih. Enggak ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini luar biasa tidak pernah kejadian seperti ini, apalagi Pak Beri ya, pasti tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini ya Pak Beri ya. Oh jadi baru Pak Beri ya. Nah mungkin kita bertanya ya, kenapa sih siswa kadang melakukan hal seperti ini? Ya, saya pribadi juga pada kejadian juga pas pelajaran saya ada siswa yang manjat tembok. Ya. Saya pribadi nih. Jadi kenapa sih mereka kok melakukan hal seperti ini ketika dengan pelajaran matematika ini rasanya melakukan seperti itu, apalagi dengan kata saya tak lawan kisah. Nah mudah-mudahan nanti saya setelah mempelajari modul ini dan kita juga saling berbagi bisa mengulangi kegiatan siswa yang melakukan hal seperti ini. Mungkin hal-hal ini adalah hal yang besar mungkin, tapi banyak mungkin Bapak Ibu hal-hal kecil yang kita hadapi, perilaku atau tindakan siswa yang bukan menciptakan hal yang positif. Jadi akan sama-sama kita pelajari kira-kira perilaku-perilaku seperti ini apa ya penyebabnya, hal apa yang mempengaruhi sehingga peserta didik kita ini bisa melakukan kegiatan semacam kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah di sini kita berbicara tentang disiplin dan teori kontrol. Kalau bicara disiplin, atau pengertian dari disiplin, ya artinya itu suatu bagaimana Bapak Ibu ketaatan untuk kepatuhan. Ya, berikutnya sebenarnya adalah disiplin yang seperti apa? Begitu. Apakah disiplin yang saya lakukan bukan disiplin positif? Karena di sini berbicara adalah budaya yang positif. Nah ini mungkin yang boleh saya bagikan tentang pengertian kata disiplin. Nah kemudian disiplin ini tadi kan artinya kenapa muncul disiplin, pasti ada yang tidak juga disiplin. Nah di sini ada menurut ahlinya ada teori kontrol Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti ini. Saya mungkin ini juga saya rasakan Bapak Ibu dulu saja. Ketika saya mengajar di kelas, oh nanti saya buat seperti ini. Si A nanti bisa saya buat seperti ini. Oh nanti B kalau saya ajar metode ini, kayaknya nanti saya bisa buat dengan baik. Ternyata itu adalah ilusi. Saya tidak bisa mengontrol peserta didik itu seperti
apa yang saya mau? Ini menurut teori kontrol dari Dr. William Fraser. Nah kemudian ilmu bahwa semua pengaturan positif efektif dan bermanfaat. Artinya hal-hal yang positif yang kita lakukan itu kita yakin semuanya akan bermanfaat dan efektif. Ternyata menurut teori ini kurang efektif juga. Nah kemudian yang berikutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Misalkan saya melakukan sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu mengkritik saya. Dengan kritik itu belum tentu saya akan menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi nanti saya menanggapi kritik itu sebagai bukan masukan yang baik, malah saya melakukan tindakan yang lebih tidak baik lagi. Nah kemudian Bapak Ibu di sini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, misalnya kalau di sini kan tidak dianggap orang tua, saya dewasa kepada kamu, sehingga apa yang saya sampaikan kamu harus mengikuti apa yang saya mau. Nah ini mungkin yang tentang teori kontrol oleh Dr. William. Nah Bapak Ibu, kira-kira untuk materi ini ada yang mau menyampaikan mungkin tentang ilusi ini, mungkin sebagai ilusi ya, tentang persepsi kita gitu ya, ternyata semacam ini loh. Atau ada yang menanggapi Bapak Ibu tentang teori ini, kami persilahkan. Boleh. Perilakunya lebih baik. Jadi kalau kita ngasih bukti kan menurut teori ini kan keliru ya, akan melanggar karakter. Jadi kira-kira seperti apa? Baik Pak Vicky ya, pertanyaan yang bagus untuk Pak Vicky, terutama Bapak Ibu untuk Pak Vicky ya. Nah betul sekali Bapak Ibu, di sini nanti ada materi yang akan kita bahas. Materi terakhir nanti ini akan kita bahas di segitiga restitusi. Nah, jadi pertanyaan Pak Vicky sudah mengarah tentang teori yang akan kita bahas. Bagaimana cara menangani siswa-siswa tadi ketika dia melakukan kesalahan begitu. Iya Pak Vicky, nanti boleh kita jawab pertanyaannya di materi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan materinya. Nah, di sini ternyata Bapak Ibu juga ada dua ya, stimulus respon dan teori kontrol. Nah di sini artinya respon yang kita lakukan sama teori kontrol tadi dia memiliki perbedaan Bapak Ibu ya. Nah misalnya ini realitanya mungkin secara respon kita kebutuhan kita sama nih. Mungkin ketika ke sekolah ada yang menganggap kebutuhan kita sama belajar. Mungkin siswa kita dia ke sekolah itu saya kebutuhannya bukan untuk belajar. Bisa jadi hanya mungkin dia mencari perhatian dari teman-temannya, dari lingkungannya, atau dari kita sebagai guru. Dan di sini kalau menurut teori kontrol bahwa yang kebutuhan ini berbeda, masing-masing kita memiliki perbedaan kebutuhan. Jadi kadang-kadang kalau di sini pendidikan kita ya belajar. Jadi dari situ dia biasanya bukan belajar, mungkin hanya ketemu teman di kelas atau yang lain, atau mungkin bisa jadi ketemu sama kita gitu. Nah ini dia menurut teori stimulus respon dan teori kontrol. Dan di sini banyak Bapak Ibu kira-kira poin-poinnya boleh saya izin membacakan. Semua orang melihat hal yang sama, itu tadi di stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Gambaran orang itu berbeda dari mengenai masalah. Itu berdasarkan teori kontrol. Nah kita mencoba mengubah orang-orang akan memandang sama dengan kita. Nah mungkin saya juga biar nanti sama nih pandangan kita tentang suatu masalah. Ternyata itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan kesempatan bagaimana sudut pandang mereka terhadap masalah yang mungkin sama-sama kita hadapi. Kemudian perilaku buruk tidak ada sesuatu yang kesalahan. Di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan
Jadi kita harus lihat dari sisi teori kontrol tujuannya apa ya? Kenapa dia melakukan ini? Jangan langsung melihat salah. Ini salah, ini buruk. Mungkin buruk itu dari kontrolnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar Bapak Ibu ya? Gimana kira-kira poin ini? Yang cukup menarik mungkin kalau bagi saya itu adalah ini, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini dari poin ini yang menurut saya sih, wah benar sekali bahwa yang bisa mengontrol diri saya secara penuh adalah saya. Iya, diri sendiri. Apapun kata orang, ketika saya tidak mau menggerakkan hati saya untuk melakukannya, pasti tidak akan bergerak. Nah, berikutnya juga saya bisa mengontrol orang lain. Di berhubungan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini pemaksaan pada saat juga pemaksaan Anda pada saat juga akan gagal. Jadi paksa terus pasti akan jadi kegagalan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan dari yang baru. Nah di sini mungkin kolaborasi antara kita dengan yang bermasalah, apa nih yang harus kita lakukan biar nanti bisa menciptakan ya hal yang positif. Kemudian model berpikir menang kalah di sini dia menang-menang. Artinya kalau dia sebutkan ada masalah kayak di pengadilan ya Bapak Ibu ya, menang kalah. Mungkin ini di Derbaton tidak ada di pengadilan, semua menang. Artinya dari permasalahan itu untuk menang saya menang. Arti menang itu berarti suasananya mungkin nanti. Setelah kita menghadapi pertemuan atau masalah itu, suasana kita menjadi menyenangkan antara dua belah pihak. Ini yang mungkin boleh saya sharingkan. Kemudian, nah ini kebajikan. Mungkin ini juga bukan hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi berbicara tentang nilai kebajikan itu adalah suatu sifat positif manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah kalau sekarang kita mau pemerintah atau guru-guru merdeka, ini nilai kebajikannya sudah diciptakan dengan 5 profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini yang kita ambil di sekolah itu adalah yang 5 profil pelajar Pancasila-nya. Mari kita lihat bahwa itu ternyata ada banyak nilai kebajikan berdasarkan organisasi-organisasi yang ada. Nah ini dia. Jadi mungkin untuk yang kelima ini kita sudah sama-sama memahami Bapak Ibu ya. Artinya dengan melakukan kegiatan pembelajaran kita akan melakukan output siswa yang dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini mungkin nilai kebajikan yang diambil dalam pendidikan kita saat ini. Nah kemudian menurut organisasi lagi dari Ibu BRI program ada sikap kulit. Nah sebenarnya tidak jauh beda dengan yang tadi, cuma ini lebih banyak. Artinya inilah nilai-nilai yang dipercaya dalam organisasi tersebut yang harus dimiliki. Nah kemudian Bapak Ibu dalam organisasi bersifat esensial khusus di sini juga ada. Sama-sama boleh kita melihatnya nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk materinya di sini ada juga dari organisasi 9 pilar karakter. Ini juga mungkin kalau dalam PPKN kayaknya sudah familiar gitu ya tentang karakter pilar Pancasila gitu. Jadi di sini ada juga banyak kita dengan 5 program Pancasila tadi ini tetap ada hubungannya. Mungkin ini satu-satu di setting, kalau di profil dia dirangkum menjadi bagian pilihan. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, di sini tentang petunjuk seumur hidup dan pengambilan hidup. Nah ini yang semakin banyak ya. Mungkin karena kita seumur hidup Bapak Ibu ya. Kalau mungkin profil pelajar Pancasila, ada kita aja ya semakin jadi pelajar. Nah kalau ini kan dia seumur hidup begitu banyak sampai persahabatan akhirnya, dan di sini banyak poin-poinnya Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mau memberikan tanggapan Bapak Ibu dengan keterampilan hidup sama petunjuk hidup? Saya rasa tidak ada yang ini Bapak Ibu ya, istilah-istilah baru ya. Nah yang berikutnya ini juga nilai-nilai kebajikan juga yang disampaikan begitu banyak juga. Kalau kita lihat bersyukur, toleransi, sama juga dengan profil-profil pelajar Pancasila tadi,
positif dan nilai kebijakan universalnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi materinya tentang teori motivasi. Nah, motivasi mungkin pengertian kita sudah tahu. Ya, artinya di sini sudah ada dorongan dari individu untuk melakukan sesuatu. Masih juga untuk ada alasannya, motivasinya apa. Nah, kemudian di sini hukuman. Nah, kalau mendapat hukuman itu kan semacam prosedur yang seperti apa? Misalnya, peserta didik kita mendapatkan hukuman, diberikan hukuman. Pasti nanti kabarnya seperti ini. Diberikan hukuman ada prosedurnya. Nah, kemudian di sini penghargaan adalah pengakuan berarti kita akan berikan penghargaan, ya, pengakuan. Mungkin kalau di guru misalnya yang sebenarnya ada guru terbaik, kemudian pegawai terbaik, yang itu kan mata penghargaan yang dilakukan karena ada prestasi yang dilakukan. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini jadi mungkin pertanyaan dari Pak Vicky. Restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya. Tidak hanya ini, dari hasil itu nanti bisa kembali ke kelompok mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi Pak Vicky bertanya tentang permasalahan. Jadi nanti disinilah mungkin kalau dilihat dari modul ini Bapak Ibu, ending dari modul ini adalah kita juga kemarin disuruh untuk melakukan praktik kegiatan restitusi dengan masalah yang ada di sekolah. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Nah, ini saya juga sering Bapak Ibu motivasi saya melakukan sesuatu. Ya, jadi menurut ahlinya dari dosen, pertama adalah orang melakukan sesuatu itu untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya udahlah, nanti saya kerjakan aja PR daripada saya dihukum sama Pak Nabi. Jadi dia melakukan pekerjaan PR itu bukan karena dari dia tahu itu tanggung jawabnya, tapi takut nanti dihukum, nanti jadi keluar. Mungkin itu yang pertama. Dan ini Bapak Ibu dia apa ya? Jadi terendah yang ada pada perilaku manusia dan ini dipengaruhi oleh orang lain. Jadi faktornya gara-gara saya, bukan gara-gara dari tanggung jawab yang sudah dimilikinya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kalau kita jauh mengerjakan sesuatu, pasti dia berpendapat ini. Yang bilang Pak, itu bukan Pak, itu dia mana Bapak Ibu ya. Pengalaman kita yang bilang kalau masih juga nanti ini apalagi kalau ada waktu ini. Nanti kalau sesi pertama mendapat nilai 100. Setelah itu mundur lagi berkurang nilainya 90. Oh, itu pasti beda. Motivasinya itu pasti ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi di sini juga belum termasuk yang internal karena dia yang melakukan sesuatu itu karena ada yang dia inginkan. Ya tadi ingin mendapatkan nilai, belum kepada tanggung jawab yang dia punya. Nah, ini yang terbaik Bapak Ibu menurut yang dosen ini. Kita melakukan itu karena ya kita menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi bukan untuk orang lain. Saya melakukan ini bukan untuk kamu, bukan untuk siapa, tapi memang itu untuk diri saya sendiri. Jadi bukan buat saya nanti misalnya gitu ya, biar nanti gajinya naik mungkin atau dibilang guru rajin lah, dibilang guru ini gitu enggak. Karena memang kita tahu ini motivasi dari diri saya. Tanggung jawab saya sebagai guru adalah seperti ini, begitu. Inilah dia untuk motivasi yang percaya. Kita percaya dengan melakukan itu, ya itu yang dari kita dan itu dari kita kalau ibunya. Nah, ini mungkin apa teori perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau apa? Ini saya rasa cukup menarik ini kalau kita lihat tiga teori ini. Bagaimana Bapak Ibu untuk merealisasikan kira-kira posisi di mana kita saat ini? Itu saya juga tidak di bawah. Jadi ada masalah-masalah tertentu juga. Nanti saya begini, pasti jadi. Saya pribadi sering melakukannya juga di depan. Di sini mungkin kita ingatkan kembali kalau dalam memotivasi itu sebaiknya kita lakukan hal yang ketiga.
Terima kasih banyak Bu Putri ya yang sudah membagikan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Putri dan sudah juga melakukan refleksi dengan apa yang sudah dilakukan pada ini menurut teori dan pembelajaran yang dilakukan ternyata kurang baik dan sudah memperbaiki praktik-praktiknya untuk hal yang lebih baik lagi. Ini juga menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada indikator-indikator yang disampaikan bahwa antara hukuman, penghargaan dan restitusi tadi ada hal-hal perbedaan-perbedaan yang dapat kita lihat. Di sini boleh dikatakan hukuman itu adalah sesuatu yang gagal. Ya, kalau kita berikan hukuman itu langsung dikatakan akan identitasnya gagal. Tapi dengan memberikan penghargaan tadi, misalnya dengan konsekuensi atau di sini kita sistem positif dan restitusi, itu bisa dikatakan dengan sukses. Tapi antara konsekuensi dan restitusi, mungkin selama ini kita konsekuensi itu yang lebih sering kita gunakan. Ya, jadi ternyata ada proses yang lebih baik lagi, proses tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan. Di sini mungkin kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan akan bisa dijamin di hukuman Bapak Ibu ya. Nah, hukum dengan saja udah langsung ya pemerintah masih sakit gitu. Belum tahu hukumannya seperti apa. Nah, kemudian konsekuensi di sini sesuatu yang terjadi memang akan terjadi. Tapi kalau dia restitusi, dia merupakan pilihan. Nanti ada pilihan-pilihannya. Jadi tidak langsung kalau hukuman kan kamu begini, kamu begini. Jadi itu tidak ada pilihan. Kalau konsekuensi mungkin dia pikir, tapi pikiran itu tidak nanti dua belah pihak. Nah, kalau restitusi nanti ada kenyamanan antara kedua belah pihak dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kemudian di sini juga tidak nyaman pasti Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin poin mana nih yang ada kalimat mungkin yang baru, karena tidak ya Bapak Ibu. Semuanya sesuatu yang sudah sering kita dengar. Tapi mungkin tadi sekali lagi antara konsekuensi dan restitusi ini sering mirip-mirip tanggapan kita dalam menghadapi suatu masalah. Konsekuensi itu baik, tapi lebih baik lagi kalau dilakukan secara restitusi. Nah, ini mungkin yang boleh kami bagikan. Kemudian masih ada juga Bapak Ibu tentang sistemnya, bagaimana juga proses-prosesnya dan tindakan-tindakannya. Nah, jadi di sini kalau misalkan poin di sini definisi tadi yang gagal itu negatif, ya netral positif. Nah, kalau saya mau belajar teknik matematika ya ada 3 garis bilangan dalam garis bilangan gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu nol, tandanya kan kalau itu netral, bukan positif bukan negatif. Tapi kalau misalnya definisi itu di kawasan positif yang lebih besar dari nol, kemudian kalau dia hubungan tadi adalah yang lebih besar dari nol. Mungkin itu bisa juga sebagai gambaran bagaimana kita melihat tentang perbedaan antara hukuman, kemudian tadi konsekuensi dan restitusi. Dan tentunya yang paling bawah Bapak Ibu proses diri. Dia tadi hukuman itu dulu, konsekuensi itu memang dia baik, tapi ada yang lebih baik lagi, kuat. Dia akan semakin kuat setelah menghadapi permasalahan itu. Nah, ini mungkin materi yang berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu tentang bagian yang ternyata ini sangat luas sekali hal-hal poin penting yang kita bisa sharingkan. Dan di sini saya lihat dari bawah saja Bapak Ibu, pemilihan menyakitkan, menjalani konsekuensi ya, paksaan ibaratnya. Kalau konsekuensi memang dia membantu, tapi dia kan ya karena perbuatannya tadi, tapi agak legowo dia melakukannya gitu, beda dengan yang hukuman. Nah, di sini dia lebih menguatkan. Nah, muncullah nanti di sini keyakinan kelas. Karena dasarnya apa? Yang restitusi tadi. Karena mungkin udah keyakinan kelas atau semacam kesepakatan bersama. Oh, jadi dia secara langsung nanti, oh saya berbuat ini seperti ini ya. Kesepakatan bersama begini. Sebenarnya dengan adanya keyakinan kelas yang kita ciptakan, nanti ada pada keyakinan kelas, kita akan lebih nyaman melakukan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian
Kita lanjutkan lagi materinya Bapak Ibu. Ini dia, yang kelas. Nah mungkin ini yang mungkin bisa langsung kita refleksikan Bapak Ibu. Lakukan gitu ya, aksi kita tadi. Mudah-mudahan harapan saya, harapan kita, saya yakin juga mungkin Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan mungkin di dalam pelajaran masing-masing ya. Tapi ternyata di modul ini kalimat-kalimat nomor kesepakatan itu muncullah kalimat-kalimat yang positif. Ya, jadi mungkin tidak boleh seperti ini. Saya tidak boleh masuk jam lewat 7.15. Jadi hilangkan kalimat-kalimat negatif. Jadi misalnya hadir sekolah sebelum jam. Jadi maknanya sama. Begitu. Jadi di sini dia mungkin sudah ada bagaimana cara-cara memperkuat keyakinan. Nah tadi keyakinan adalah menjadi sebagai universal yang baik tentunya yang kita harapkan. Nah di sini tahapannya Bapak Ibu dia lebih bersifat abstrak dari peraturan, artinya dia lebih luas ya. Kemudian lebih nyata juga konkret dan juga pernyataan universal artinya ya kebaikan juga Bapak Ibu. Kemudian di sini dibuat dalam bentuk positif seperti yang saya bilang tadi, hilangkan kata-kata negatif walaupun maknanya sama. Nah kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin kalau dalam bentuk kelas 22 kalau satu anak kita ambil satu keyakinan atau apa yang mau mungkin sulit juga untuk pelaksanaannya. Jadi mungkin praktek-prakteknya seperti apa? Mungkin boleh nanti saya ceritakan praktek yang sudah saya lakukan di kelas untuk keyakinan kelas ini. Kemudian asalnya semuanya ikut berkontribusi. Artinya mungkin biar nanti ketika dia tidak menjalankan apa yang sudah kita buat keyakinannya, dia merasa oh ini kan saya yang membuatnya. Tapi dia tidak sadar sendiri juga untuk menghadapi nanti konsekuensinya. Dan kemudian selanjutnya nanti keyakinan kelas ini kita tidur lagi, bukan berarti permanen selama 1 semester atau 1 tahun seperti ini. Barang-barang kita evaluasi nanti di sini untuk membuat keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu di sini tentang keyakinan. Di sini ini dokumentasi saya membuat semacam keyakinan di kelas ya. Jadi awalnya itu saya memberikan positif ke anak-anak, boleh juga disampaikan. Cuma kalau disampaikan anak-anak merasa malu ya langsung menyatakan argumennya. Jadi ganti positif atau pesan, tulisan aja apa kira-kira keyakinan yang sebaiknya kita lakukan dalam kelas. Nah setelah mereka menuliskannya, bukan berarti semuanya akan disertai dan kita ambil gitu. Nah kita lihat ini kan tadi boleh positif karena ada juga masyarakat siswa menuliskan apa ya semacam boleh berlambat sekian menit, boleh makan dan selama pelajaran berlangsung. Itu menurut saya kan bukan hal yang wajib juga kalau selama pelajaran dia harus makan. Ada yang seperti itu, tapi kita tidak ambil. Dan saya bersama-sama anak menyusun ada kurang lebih dari semua aspirasi anak-anak. Mungkin boleh saya tampilkan sedikit saja Bapak Ibu. Ini ketika awal yang ini mungkin banyak apa ketika di perusahaan tadi saya sebelum memulai pembelajaran Bapak Ibu sudah mulai konsisten sejak saya membuat aksi nyata sebelum melakukan pembelajaran dilakukan bacaan literasi kita kunci. Jadi anak-anak sudah tahu kalau pelajaran matematika ada 3 kunci yang wajib dibawa. Karena aksi nyata saya di modul 1.1. Jadi saya berikan kemarin ternyata saya berikan 10 menit ini anak-anak menuliskan Pak tolong waktunya ditambahin. Jadi kurang lebih 15 menit. Karena saya masih 10 ternyata mereka kurang. Ini saya juga masih bagus. Tapi mereka mungkin lebih merasakan lagi. Jadi ini kegiatan Bapak Ibu yang aksi nyata sampai sekarang tetap konsisten sebelum pelajaran saya melakukan literasi kita tadi. Nah, jadi di sini siswa membacakan hasil
saya mungkin juga saya ingin Bapak Ibu juga tentang saya yakin semuanya sudah membuat keyakinan ya kesepakatan di kelas dan boleh kita saya dan juga kesepakatan sejauh mana sudah Bapak Ibu lakukan tentang keyakinan kelas ini. Nah kemudian di sini juga kita akan berbicara tentang kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentunya ini bukan sesuatu yang baru. Tadi mungkin tadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang tadi gambar dari awal, kenapa ya pada saat pembelajaran saya, kok anak itu manja, anak itu kok pengen sekali dari tadi. Dia mungkin butuh kebebasan. Ya, dia merasa mungkin saya itu tidak memiliki kebebasan dia untuk berekspresi mungkin, atau terlalu dikekang atau bagaimana mungkin yang bukan representasi mungkin itu mungkin memotivasi dia mungkin dia butuh kebebasan. Nah kemudian kedua Bapak Ibu di sini poin yang 50 tadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup ini pastinya sudah kita ketahui bersama. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Mungkin juga ini Bapak Ibu poin kedua sebagai guru kita di kelas ya sering siswa kita mencari perhatian dari kita. Jadi mungkin cara belajarnya berbeda. Itu sebenarnya tanpa kita sadari dia itu pengen kasih sayang dari kita. Jadi membuat suatu macam bagaimana sih dia kita memperhatikan dia gitu. Mungkin di rumah atau di mana dia berada belum mendapatkan hal itu. Jadi ketika di sekolah dia mencoba melakukan sesuatu ya mungkin seperti hal biasa. Sering kita siswa ya tidak ditegur saya mengeluarkan baju. Besok itu lagi. Mungkin dengan begitu dia perhatian nih dari Pak Awan dia menjadi bersih dia bisa merapikan siswa lalu merapikan. Jadi dia ada kebanggaan mungkin dari dia mendapatkan perhatian dari kita. Nah kemudian penguasaan. Jadi mungkin juga ini menguasai lingkungan sekitarnya. Jadi secara manusia kita ingin juga pengen berkuasa mungkin dari sekitar kita. Dari kebebasan dan kesenangan juga. Mungkin hobinya seperti itu. Nah jadi mungkin saya sedikit bercerita mungkin agak lewat dari modul ini. Modul juga ternyata kesenangan itu kan berbeda juga dengan pembelajaran juga. Jadi di sini mungkin boleh kita akan sharing kembali walaupun mungkin tidak senang seperti ini nanti boleh kami akan berbagi tentang bagaimana tentang pembelajaran terdiferensiasi. Saya siap nanti dengan tim akan membagi juga Bapak Ibu. Jadi menurut saya di praktik sekolah ini nih puncak dari kurikulum pendidikan salah satunya adalah pembelajaran terdiferensiasi. Nah kita sedang mempelajari itu nanti kita akan juga berbagi tentang tadi kesenangan anak-anak tentang kesenangannya kan bermacam-macam, gaya belajarnya seperti apa dan hal-hal pendukungnya seperti apa. Nah ini mungkin Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan tentunya juga ini berhubungan dengan dunia berkualitas. Artinya kita ingin dunia kita atau lingkungan kita berkualitas. Di sini apa arti dari dunia berkualitas? Tepat khusus dalam pemikiran kita ya. Jadi pemikiran ini kan ternyata dunia berkualitas. Apa yang kita pikirkan, yang gambar-gambar seperti apa bayangan-bayangan kita. Tentunya tadi berhubungan dengan kebutuhan tadi. Ya nanti seperti ini seperti ini. Saya melakukan ini. Nanti itu adalah bagian dari dunia yang berkualitas. Jadi bukan dunia yang besar ini, tapi yang ada dalam pemikiran kita Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ini Bapak Ibu yang boleh saya ceritakan untuk tadi penjelasan. Nah ini juga salah satu Bapak Ibu yang cukup menarik. Saya juga dengan teman-teman ya ketika kita belajar materi ini kita tertegur ya. Tertegur dan apa ya, waduh saya itu. Jadi saya juga secara pribadi ini saya. Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan dalam menghadapi siswa. Ya, apalagi ketika saya tiket atau melihat siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan keyakinan sekolah. Ini 5 posisi kontrol. Di sini mungkin ada pengukur, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini masih belum Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu seperti apa sih penghubung itu. Nanti kita akan saksikan di mana posisi kita berada ketika kita berhadapan dengan peserta didik. Harapannya nanti boleh semuanya, harapan saya nanti boleh mengeluarkan statement
saya posisinya di sini selama ini gitu. Harapannya Bapak Ibu, karena ini real yang sering kita lakukan. Baik, yang pertama adalah di sini Bapak Ibu penghukum. Nah, di sini ada kategori penghukum dan bagaimana hasilnya sudah kita sampaikan. Dia biasanya kan hukuman dengan isi kata-kata yang kita keluarkan. Saya siswa melakukan sesuatu. Pada saat saya pikir ada Bapak Ibu juga. Kata-kata kita seperti apa? Itu membuat dia tidak nyaman bagi mereka gitu. Dengan nada tinggi misalnya mata melotot, nah ini mungkin kalau sampai mata melotot jarang Bapak Ibu ya. Kami yang terlambat lagi hari kalau tiga saya sekarang, wah ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, tahu ya? Nah ini selalu ada terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Begini sering mungkin kalimat-kalimat yang kita lakukan apa di kelas gitu ya. Masih banyak kalimat-kalimat Bapak Ibu ada seperti ini. Saya mungkin kalau dari aktor drama itu belum pas dia mainnya. Mungkin suara doang yang agak besar. Tapi kalau mata melotot, jari bentuk, sangat begini kan. Nah ini ternyata adalah tipe penghukum. Dan ketika kita melakukan itu hasilnya itu kita lihat. Ya, ini jangan sampai terjadi pada kita Bapak Ibu gitu ya. Jangan sampai pada ini. Siswa pasti akan marah dendam pada kita ketika kita melakukan seperti ini. Ya, kemudian di sini ya, lebih dulu lagi sekolah sekolah, misalnya motor kita atau mobil kita udah digores sama siswa itu, bisa jadi mungkin sesuatu yang tidak ada Bapak Ibu. Makanya ini para penyanyi mobil itu seperti ini real. Jadi penghukum ini saya rasa mudah-mudahan kita tidak melakukannya. Berproses kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk teori yang penghukum. Yang berikutnya adalah tadi apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat tadi tipe yang kedua? Membuat rasa bersalah. Pas sekali Bapak Ibu. Biasanya kalimatnya pasti nggak tahu ya. Gara-gara kamu nih, Bapak diomelin ke saya, diomelin sama sekolah. Kamu sih, nanti gara-gara kamu orang tua kamu marah pada saya. Jadi ada kalimat-kalimat seperti ini ya, bisa merasa dia dipanggil gara-gara saya. Gara-gara saya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu ternyata nanti Bapak Ibu langsung aja cerita enggak. Itu membuat rasa bersalah. Posisi ini bagaimana dia? Ada sih memang. Gara-gara kamu nih, menghukum sama rasa bersalah Bapak Ibu, gimana rasanya ya? Ya, bisa gini kan agak kesulitan. Namanya juga kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, pasti kita agak lemes ya menunjukkan apa yang datangnya pada kita, jadi agak lemes gitu ya. Kamu sih, nah jadi Adi lah, bukan wali Bapak Ibu yang Adi. Jadi kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu guru gitu ya, tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu selalu menjawab ibu? Gitu ya. Ini benar-benar Bapak Ibu benar-benar sesuatu kamu. Jadi inilah contoh dari beberapa masalah. Nah di sini artinya bagaimana? Pastinya dari judulnya juga itu akan terasa bersalah. Dan ternyata dari saya begini nih, Bapak nanti kena hukuman, Ibu nanti kena hukuman. Nah jadi ini masih tahap yang gimana belum baik ya. Dia merasakan gagal, belum berhasil. Kenapa? Karena membuat kita menjadi kena hukuman bersalah dari dia. Nah kemudian yang ketiga adalah teman. Nah kalau saya jujur Bapak Ibu, saya kadang seperti teman sebagai begitu ya. Tapi ada juga posisi saya teman, tapi ternyata kurang baik juga. Gitu. Jadi agak dekat-dekat dengan siswa, tapi ternyata itu kurang tepat juga. Kalau penghukum juga mungkin pernah, berarti lima-limanya saya lepas di Bapak Ibu. Cuma saya ternyata di sini yang saya, iya ini kurang tepat. Kenapa? Nanti kita lihat. Jadi tidak menyakiti Bapak Ibu, tapi dia ada faktor positif dan faktor negatifnya. Nah berikutnya posisi apa Bapak Ibu? Setelah posisi teman. Pemantau. Mari kita lihat. Iya, pemantau. Nah, bagaimana ciri-ciri posisi sebagai pemantau? Nah di sini pemantau berarti bentuk mengawasi melihat. Saya kita mengamati nih kalau ini punya panjang, tidak pakai ini. Jadi biasanya punya data juga kita. Dia kita mau argumen dia, kamu setiap hari ini saya lihat seperti ini. Dia berhubungan misalkan pakai kita seperti apa, kita tahu sesuai itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini pemantau, mengawasi. Kita punya data.
Jadi kita punya kamus tadi saya perhatikan seperti ini. Nah, ini ternyata posisi yang pemantau, dan ini juga bagaimana Bapak Ibu, dia juga nanti memantau berdasarkan peraturan dan frekuensi. Ini sedikit lebih baik, tapi belum paling baik begitu. Nah, jadi di sini pemantau itu bahasa tulis formal aja, suara dasar, tidak seperti yang pelatih awal-awal nanti atau bagaimana ya. Nah, jadi di sini saya gini, peraturannya apa? Nah, saya kan dari pendidikan terjemahan atau komunikasi siswa kita. Tolong perhatikan kamu yang terjemahan atau setiap hari Kamis, Pramuka atau Batik gitu, Bapak Ibu, Rabu ya. Kamis ini dari Kamis itu Batik, Rabu Pramuka, karena nggak sesuai ini. Kita punya data. Ada perjalanan yang jeans. Nah, ini posisi kita punya data. Dan di sini dia tahu konsekuensinya, misalnya kadang kalau kita di piket, saya setiap piket setelah hari Kamis itu udah tahu ketika dia pakai jeans di hari Kamis akan dipulangkan. Dia udah tahu. Tanya, nah, itu kok saya sudah melakukan orang tua saya untuk mengantar itu. Kalau masalah kaos kaki juga, kadang di tas anak-anak itu sudah ada kaos kaki lagi. Jadi udah di situ kaos kakinya. Dia ada di tas, ada di tas. Jadi udah tahu dia konsekuensinya kalau kaos kaki itu nggak akan masuk kelas, maka dia mengganti dengan seperti yang ada. Mungkin tadi itu apa ya? Kebutuhan anak nanti kembali ke kebutuhannya. Nah, yang terakhir tadi apa posisinya Bapak Ibu? Nah, ini dia alamat kita. Saya juga berharap bisa membuat apa ya posisi seperti ini Bapak Ibu, dan kenapa juga kita semuanya. Kenapa manajer? Karena ini semua kita ya, misalnya bagaimana ya. Ini berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Jadi bukan berdasarkan apa yang kita mau gitu. Kita diskusi itu kan 12 pihak. Ya, ini dia posisi manajer. Jadi nanti dia dengan mengadakan murid, kemudian apa yang kamu yakini kembali lagi ke keyakinan dalam hati. Jadi ada kesepakatan tadi atau biasanya dasar kita berbicara kita dengan hati. Kemudian nanti bagaimana? Nah, bagaimana kira-kira keyakinannya? Dia tahu itu salah atau benar. Dia akan tahu sendiri. Kemudian bagaimana dia akan memperbaikinya? Dan selanjutnya, nah bagaimana memperbaiki hal ini? Jadi di sini akan melihat murid akan lebih bertanggung jawab dan mandiri. Nah, di sini ini langsung dari video ketikanya Bapak Ibu. Ini saya lihat lumayan bagus untuk kita tonton. Jadi kita belajar bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang menggambarkan virtual unit di sekolah dan lihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ibu, ketika siswa terlambat, kita akan berada di piket ini. Nanti kita beri piket Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian menjadi anak dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dia tidak memberikan kesempatan siswanya untuk mengeluarkan argumen. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu salah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu ditegur bapak kelas. Sampai punya ibu yang Bapak Ibu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? bagaimana Bapak Ibu? Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu lalunya kayak bukan. Kamu bukannya angkat yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi biarpun saya kencang, tetap ngerasainnya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin bareng ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bercanda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal,
Nah, ini dia posisi yang kita inginkan Bapak Ibu ya, posisi manajer. Harapan saya Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi mungkin situasi yang dihadapi oleh permasalahan peserta didik kita. Bapak Ibu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang udah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya Bu. Baik, kalau kalian punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Andre adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai ke alarm kapan nih, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya? Ada lagi yang perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke tempat untuk belajar. Baik Bu, nah kalau kita perhatikan di sini banyak apa ya, kalimat-kalimat yang dituliskan dulu untuk siswa itu lebih mencari solusi-solusi dari yang Yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari proses ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. baik Bapak Ibu. Jadi ini permintaan saya, mungkin saya mau minta sama dulu Bapak Ibu, coba mungkin boleh merefleksikan kira-kira selama ini posisi mana nih yang sering kita lakukan. Bu Edi, boleh Bu Edi. Untuk saya yang pernah saya lakukan barangkali tergantung hubungannya ya. Kadang-kadang kita memerlukan juga sebagai teman pada saat mana anak-anak itu misalnya posisi mereka itu kok dia lagi kita masuk ke dalam dunianya, kemudian kita coba untuk mendekatinya dan di situ kita harus segera lagi, oh ini udah selesai peran kita sebagai teman. Nah, pada saat mana lagi kita untuk posisi sebagai membuat apa ya istilahnya tuh
loh, ini kita langsung aja yang tanpa lagi apa harusnya step by stepnya kita ini. Kadang-kadang kita juga terpancing di situ untuk langsung sebenarnya ini nih jawaban ini. Nah di situ terpancing juga saya tuh gitu. Nah itulah beberapa yang memang saya lakukan. Jadi di situ peran-peran tersebut sepertinya pernah dijalani gitu, walaupun tanpa istilahnya kita pinginnya tuh yang ideal itu manajer gitu. Tapi suatu saat kita dituntut juga ada anak yang istilahnya memang saya itu apa ya diingatkan, kemudian juga ada yang perlu hukumannya seperti apa nih. Nah kalau dulu kan mungkin juga kita juga begini jadul nih, yang model-model seperti yang disuruh berdiri di depan kelas ataupun apa, mungkin pernah dilakukan itu. Makin berkembang akhirnya ya dengan sering-sering seperti ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai guru yang lebih pada yang terakhir tadi manajer, dan ini mungkin perjalanan waktu itulah yang membuat saya sebagai di sini mungkin yang berkuasa ya istilahnya itu. Dan itu menurut saya pertama itu masih muda-muda itu biasanya misalnya jadi belum sebagai kemudian sebagai terangkat sebagai teman dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa lebih cepat ya untuk kepada posisi yang kelima itu. Nah itu mungkin ada tahapan-tahapannya. Nah terima kasih juga barangkali selama saya menjadi pendidik dan pengajar itu dari mulai istilahnya mengalami sebagai posisi di mana sebagai apa penghukum ya, kemudian yang keduanya membuat rasa bersalah, kemudian yang ketiganya teman, dan yang keempat memantau, kayaknya yang harus juga gitu. Jadi ini merupakan sering yang baik untuk kelanjutan dari proses pendidikan kita. Terima kasih barangkali ini yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai sharing ungkapan dari perjalanan mulai dari pengajar yang awal sampai disebut senior, karena pengalaman-pengalaman ini ternyata dari junior-junior ini yang bisa membuat kita terbuka. Dan bagi saya sangat welcome gitu dengan adanya sering-sering seperti ini, membuat ternyata kita itu harus saling melengkapi di sini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa begini tadi sudah 5 peran itu memang benar kita harus beraktif sesuai dengan kata apa yang tidak bisa satu peran saja. Satu lagi mungkin bapak guru tadi ibu guru mau mungkin iya Pak Beri Kalau seperti itu ya, saya juga merasakan hal yang sama. Kita banyak peran, bahkan mungkin di luar itu gitu lah. Bahkan itu juga
luar dari 5 itu peran yang kita lakukan. Jadi di sini tadi didefinisikan hanya 5 peran, dan hari kita bersama-sama belajar tujuan satu tadi benar untuk bagaimana supaya ada kebaikan atau hal positif yang ada di sekolah kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita akan bahas pendidikan sisi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Sisi. Pendidikan sengaja di akhir Pak, memang ini modulnya klimaksnya di akhir. Jadi apa itu segitiga institusi? Untuk proses dialog atau penerapan yang kita lakukan boleh guru atau orang tua dengan murid ya untuk membuat murid itu akan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi terhadap apa? Terhadap permasalahan yang ada. Dan di sini ada 3 tahap untuk melakukan segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana nih menstabilkan identitas? Nanti akan kita bahas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi nanti bagaimana semacam percakapannya, semacam pengembangan apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi selalu memang harus ada keyakinan yang kita ciptakan, dan nanti selalu itu dasar kita untuk melakukan tindakan atau melakukan segitiga institusi. Nah, kalau digambarkan Bapak Ibu segitiga institusi seperti gambar berikut ini. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas tadi. Jadi kita langsung ketika ada sesuatu permasalahan jangan langsung menjawab, tapi mari kita bangkitkan dulu ke pertanyaannya sedikit. Misalnya ada pertanyaan begini, bukan aku satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, di situ dia merasa dihargai. Jadi dia tidak merasa langsung disudutkan. Nah, kemudian ada lagi misalnya Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan kita ketemu dengan seperti itu, pasti dia udah nih, yang tadinya mungkin kita panggil, dia merasa takut. Oh, ternyata bukan loh. Nah, gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya alasannya apa kira-kira? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Jadi dengan kalimat ini, kemudian alasannya dikasih tahu. Kemudian adakah cara lain selain tadi misalnya alasannya ini dan tindakannya ini, ada cara lain yang bisa dilakukan? Jadi biarkan dia berpikir, jangan kita yang langsung seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kita memvalidasi keyakinan. Jadi ini satu rangkuman modul ini kami juga dulu di modul-modul yang dipelajari dulu di modul budaya positif sangat materinya. Biasanya cuma 2 materi sampai 6, bahkan ada susuknya lagi. Luar biasa memang, karena memang hal positif. Nah, di sini ditanya keyakinan apa nih yang sudah kamu langgarkan? Mungkin dia akan ingat. Jadi bukan kita yang langsung mengasih tahu. Kemudian bagaimana ke depannya? Nah, di sini mungkin ada cuplikan dari saya. Ini refleks Bapak Ibu ketika ada siswa minta Karina. Tapi sebentar saja saya akan tampilkan. Kalau yang ini dapat ya, tidak dapat pelajaran beruntun. Ketika saya pikir beruntun lapor Pak, dan dapat nggak? Dapat pas pelajaran saya dia buat katanya ke UKS, ternyata bukan Pak Ali Kadir. Nah, di sini mungkin suatu refleksi apa yang saya lakukan di sebuah program. Nah, selain dapat, dan di sini yang mencoba satu lagi, yang 2. Karena Bapak Ibu, dia ketika saya pikir dia lari dari lorong sekolah. Dorong itu, ya tinggal satu saja. Nah, dia tinggal satu saja lagi. Di sini yang saya mungkin yang mau saya tunjukkan adalah ketika saya selesai melakukan kegiatan itu, ini dia tanggapannya. Saya langsung tanya, karena jujur ini saya tidak tahu ini bukan saja dalam buku. Ini dia Karina lebih berapa?
Nah jadinya ketika mungkin selama ini sebelum mengikuti penggerak kalau melihat sejarah itu nanti kami ke Pak Ali saya ajarkan perpustakaan untuk berseri kemudian anak-anak sampai menangis Bapak Ibu ini nanti saya di proses seperti apa saya nggak tahu ini saya nggak tahu setelah saya rekam saya kasih tahu ini juga saya kayaknya di guru penggerak jadi ini mungkin Bapak Ibu yang boleh kami bagikan kami bersama tim nanti bagikan apa yang sudah kami pelajari di guru penggerak mohon doanya Bapak Ibu biar kami bisa terus melaksanakannya dengan baik sehingga nanti calon guru penggeraknya bisa digapai menjadi guru penggerak. Jadi mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu dan saya terus menerima masukan Bapak Ibu jika ada hal yang mungkin perlu harus saya tingkatkan lagi untuk kebaikan kita bersama dan terima kasih. Saya bersyukur dengan hadirnya Bapak Ibu semua di sini menambah semangat saya dan Bapak Ibu juga kedepannya sehat selalu, sukses dan apa yang kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita untuk budaya positif bisa terlaksana dengan baik. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat sore Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam ada lingkungannya. Kenalkan, nama saya Ibu Eli Nurheliawati. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tangerang. Menanggapi aksi nyata dari guru penggerak, saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya budaya positif ini. Pertama, saya diingatkan kembali untuk nilai-nilai budaya positif ini yang memang sudah tertanam sebetulnya di sekolah kami sebagai lingkungan yang sangat aman, nyaman, dan untuk proses kegiatan belajar mengajar di sini sangat kondusif sekali. Jadi dengan adanya aksi nyata dari guru penggerak ini, saya sangat setuju karena di sini membangkitkan nilai-nilai budaya positif yang sudah tertanam, kemudian juga dengan hal-hal yang baru sehingga terciptalah suatu generasi yang memang diharapkan sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Untuk proses tersebut memang membutuhkan waktu dan ini merupakan momen yang tepat bagi sekolah penggerak, terutama guru-guru penggerak untuk mensosialisasikan dengan adanya pengimbasan yang dilaksanakan di sekolah ini. Kami sangat mendukung dan kami sangat berterima kasih karena proses ini akan merupakan proses berkelanjutan sehingga merupakan suatu kesinambungan yang akan menghasilkan profil-profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan